Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Udah panas. Dalam kubur lebih panas loh. Siapa tahu ada yang balik dari sini masuk dalam kubur pula. Nah, setidaknya bisa panas-panasan tapi ingat Rasulullah, ya kan? Karena kita nggak tahu waktu kita kapan. Banyak kita memang rencana setelah ini, tetapi belum tentu kita bisa sampai kepada rencana itu. Maka gunakanlah waktu hari ini, waktu sekarang, gunakan untuk benar-benar beribadah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تؤسر أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, mari bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita termasuk daripada golongan hambanya Allah yang bersyukur. Salawat beriring dengan salam, marilah kita sanjung sajikan kehadiran Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan kita cinta kepadanya, tetapi ketika kita berada di majlisnya kita ingin keluar daripada majlisnya tanpa kita sadari kita lebih penting rencana kita daripada duduk di majlis Rasulullah. Semoga kita tidak menjadi pendusta di yaumil akhir. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berubah agar kita tidak menyesal di yaumil akhir. Semoga Bapak Ibu semua mendapat syafaat Rasulullah. Semoga Bapak Ibu panjang umur sampai hari kiamat. Enggaklah Bu, jangan juga panjang umur kamu hari kiamat ya kawan. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umurnya berkah, ya kan? Jadi karena waktunya singkat, ya kan? Tak lagi mau zuhur kurang lebih jam 12 kurang 10. Jadi mungkin saya agak-agak singkat-singkat aja, gitu kan? Yang penting dapat intinya. Jadi saya pertama berdiri sini bukan hanya bermaksud mengajari, tapi hanya mengingatkan diri. Apabila ada makna, amalkan. Apabila tidak ada makna, tinggalkan. Asal tidak boleh menyalahkan. Karena kenapa? Karena belum tentu kita yang paling benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat saja, ini adalah maulid. Ada dua kata, ada maulid, ada maulud. Maulid adalah hari lahir, maulud adalah yang dilahirkan. Nah, ini yang kita bahas. Semalam kami diundang di TPQ Al-Wahid, Nurul Wahid, Kampung Pinggir. Nah, di sana sudah membahas warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, hari ini kita bahas apa? Bahas apa? Meneladani akhlak Rasulullah. Yang pertama kita harus kenal dulu Rasulullah. Macam mana pula kita nak ikut Rasulullah kita tak kenal Rasulullah? Macam mana kita benar-benar ikut Rasulullah kita nggak pernah jumpa Rasulullah? Kita hanya dengar-dengar cerita. Iya apa tidak ya? Iya apa tidak ya? Iya apa tidak ya? Iya apa tidak, kan gitu kan? Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami membuka fikiran. Yuk kita belajar psikologi. Dalam ilmunya tarbiyah namanya. Kita buka fikiran kita. Kita ketika ada anak kita nikah, nah kita duduk di samping itu dari pagi sampai malam. Benar apa benar? Hari ini kita duduk sebentar, mungkin, tapi sini kan nggak ada. Sorry, no? Ya kan? Biasa saya juga panas sih sebenarnya. Ya kan kayak gitu kan? Jadi gini Bapak Ibu,
Kenapa kita mau duduk di kursi pelaminan? Karena kenapa? Karena kita mau melepas anak kita, benar ya? Dan akhirnya kita duduk orang tua itu dari pagi sampai sore. Ya kan? Benar Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita kenal anak kita. Karena kita cinta anak kita. Sehingga kita hilangkan waktu-waktu kepentingan kita untuk duduk, untuk menemani anak kita yang terakhir kalinya. Akhirnya dia, mungkin anak kita itu perempuan, dibawa oleh suaminya. Benar apa benar? Nah, hari ini kami minta setengah hari aja, karena acara ini sudah dimunajatkan. Saya berdoa kepada Allah jauh-jauh hari, siapapun yang hadir dalam acara ini, mudah-mudahan berkah umurnya, berkah rezekinya, anaknya menjadi anak yang saleh salehah. Yang belum mempunyai keturunan, Allah mudah-mudahan segerakan berikan keturunan. Yang sulit urusan, semoga Allah mudahkan. Yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh. Yang udah dapat jodoh satu, semoga dua. Jangan ya kan, ibu-ibu langsung jangan tuh. Ya kan Bu? Bu? Ibu-ibu? Ibu-ibu? Pak? Bapak-bapak? Bapak-bapak? Semoga jawaban kita ini, kita duduk di sini, ya kan, pastilah Allah dengar, benar ya? Jadi yang pertama kita bahas dulu Maulid, hari lahir. Hari lahir Rasulullah, hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Benar ya? Kita udah tahu hari lahirnya, kita harus tahu juga Rasulullahnya. Kalaulah kita tahu Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar beliau cinta kepada kita. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah pergi ke kota Taif untuk menyebarkan Islam. Ya kan? Sesampainya di sana beliau ditolak, dilempar. Berdarah beliau, patah giginya, berdarah-darah. Dakwah beliau tidak diterima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di situ ada malaikat penjaga bukit. Malaikat penjaga bukit itu berkata kepada Muhammad, Rasulullah Muhammad, "Ya Muhammad, mudi yadaika ila sama." Ya Muhammad, angkatlah tanganmu ke langit. Aku tidak sanggup melihat engkau disakiti. Berdoalah kepada Allah, maka bukit yang kujaga, aku akan memohon kepada Allah. Jika engkau berdoa, maka aku lemparkan ke kota Taif. Tapi Bapak Ibu meneladani akhlak Rasulullah. Kita harus kenal Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La, fa innahum qaumul la ya'lamun. Tidak, aku tidak mau melakukan itu. Mereka menyakitiku karena mereka enggak kenal siapa aku. Keren enggak itu? Keren. Oke, besok-besok ibu-ibu cinta Rasulullah, berarti harus ikut Rasulullah. Bapak-bapak cinta Rasulullah, berarti harus ikut Rasulullah. Oke, tiba-tiba ada yang ngutang. Ada yang ngutang lah kawan. Biasalah orang ngutang tuh baiknya, Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau ditagih, kita pula macam dibuli. Apa kau gitu? Masya Allah. Jadi pada datang saya, ya kan? Pas giliran bayar, nggak dibayar. Nah, saya mau tanya dulu sama ibu. Ketika mungkin ibu-ibu, ketika ada orang berutang, ya kan? Namun orang ini nggak mau bayar, ibu marah apa enggak? Yang mana mau ikut Rasulullah? Oke, saya rubah ke bapak-bapak, ya kan? Karena acara ini acara silaturahim. Karena datang sini Bapak Ibu dengerin saya, ya kan? Saya pembina silaturahim kita. Insya Allah yang pertama kan kita jadi kenal. Ya, yang kami hormati semua, mohon maaf tidak dapat sebutkan satu-satu karena sudah disebutkan perwakilan oleh MC. Semoga semua dimuliakan Allah. Terima kasih. Ya kan, ada Ustadz Dede, ada Bapak Usman, ada Bapak Randy, ada Bapak Marwan, ada Bapak Subud, ya kan? Ada Bapak RW, Bapak Safrican, ada yang jauh-jauh dari Temoyong, Bapak Bakri, karena beliau juga pernah mengundang saya di sana di pulau. Dan alhamdulillah beliau hadir karena cintanya kepada Rasulullah. Dan juga kita hadir ke sini karena cintanya kita kepada Rasulullah. Oke, kita rubah kepada bapak-bapak. Bapak-bapak punya mobil. Pulang dari maulid ini bawa mobil. Tiba-tiba ada anak kecil lempar puak, pecah pula, Pak, kaca bapak. Terus anak kecil itu bilang, kayak gitu.
Saya mau tanya, apa yang Bapak lakukan sama anak kecil tuh? Ya? Ya baru mobil dilempar. Rasulullah berdarah giginya, berdarah nih. Kalau kita ingat Rasulullah, maka kita akan ikhlas. Kenapa? Karena mungkin ketika kita melanjutkan perjalanan ada musibah di depan. Maka qadarullah, dilempar pula mobil kita, akhirnya kita berhenti. Artinya Allah selamatkan kita daripada musibah. Paham apa paham? Maka besok yang ada yang pulang dari sini pada dilempar mobilnya, maka jangan tunggu depan. Lempar mobil. Enggak Pak, bercanda aja Pak. Bapak dia punya mobil, kalau kami kan punya mobil. Enggak punya mobil langsung kena kepala yang pakai helm. Nah ada juga ceritanya kayak gini nih. Ceritanya kata polisi suruh pakai helm. Jadi pakai helm gara-gara takut poli. Akhirnya nyalahkan poli. Nah itulah kita. Ya kan kayak gitu. Macam mana kita berakhlak mulia. Ya kan gitu. Macam mana kita ikut Rasulullah. Maka Bapak Ibu adalah mata Allah, kita harus benar-benar kenal Rasulullah. Jadi ceritanya gini. Rasulullah ketika dilempar di kota Taif berdarah, diminta sama malaikat mudiadaika ila sama, berdoalah ke langit, maka mintalah kepada Allah agar bukit yang kujaga melemparkan kota itu. La fa innahum qaumul la ya'lamun. Tidak, aku tidak mau melakukan itu. Mereka menyakitiku karena mereka tidak kenal siapa aku. Keren enggak itu Rasulullah? Keren. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah pergi duduk dekat pohon kurma dekat pinggiran kota Taif, Bapak Ibu. Berdoa Rasulullah. Tahu nggak doanya kayak mana? Tahu nggak doanya kayak mana? Kayak gini doanya. Nunggu ya. Kayak gini Bapak Ibu doanya. Ayo kita pakai hati. Rasulullah tuh doa gini. Ya Allah, setelah dari kota Taif ini, kemana lagi Kau akan hantarkan aku ya Allah? Apakah ke tempat yang paling dekat daripada tempat ini? Lalu sampai sana aku disakiti lagi? Atau ke tempat yang paling jauh lagi dari tempat ini ya Allah? Lalu aku harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Lalu sampai di sana aku disakiti lagi? Apa kata Rasulullah? Ana radhi ma lam taghdab alayya. Saya ridha ya Allah, asal Engkau tidak murka padaku. Bapak Ibu, inti daripada situ sebenarnya Rasulullah itu bisa doa. Doanya itu makbul. Dalam sebuah sejarah dikatakan, kenapa Rasulullah tidak berdoa? Karena kita. Maka nanti di yaumil akhir ada namanya syafaat. Syafaat itu pertolongan. Artinya apa? Kalau kita kaji Bapak Ibu, hanyalah Rasulullah yang bisa berdoa nanti di yaumil akhir. Kenapa? Karena dia tidak berdoa ketika di dunia. Untuk apa? Untuk umatnya, yaitu kita. Maka di yaumil akhir dia bisa berdoa, akan menolong kita semua. Walaupun kita pernah hadir sekali di maulid, maka Rasulullah akan mengenangnya. Maka insya Allah akan tertanamlah di dalam diri kita, di dalam jiwa kita ada tandanya, sehingga dengan itu insya Allah kita nanti berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah. Paham nih Bapak Ibu ya? Maka kalau disakiti jangan marah. Yakin dan percayalah, orang yang menyakiti kita, dia itu gak kenal siapa kita. Ketika ada orang yang menyakiti kita, yakin dan percayalah, Allah sedang puji kita. Sesungguhnya Allah ingin angkat derajat kita. Kalaulah kita sabar, Allah akan angkat derajat kita, Bapak Ibu. Itulah kalau kita mau meneladani akhlak Rasulullah. Di antara akhlak Rasulullah yaitu husnudzan, berprasangka baik. Jangan pula prasangka buruk. Pernah nggak Bapak Ibu prasangka buruk? Namanya apa? Suudzon. Jadi prasangka buruk itu kayak mana? Ibu itu kayaknya agak pegel, ibu itu duduk situ. Kayaknya dia nggak betah tuh. Ya tanya dulu, ibu pegel apa enggak gitu. Jangan pula ibu itu kayaknya nggak betah cikgu. Besok dia ngelapor sama saya, ada kan? Nah jemaah-jemaah mungkin tertinggal lah. Ada ibu-ibu cikgu, tadi dia duduk udah kayak panasan gitu, kayak malas kali, lama kali acara ini kayak gitu. Nah kamu suudzon, ya kan? Husnudzon aja. Mungkin ibu itu udah pegel kakinya, ya kan? Mungkin ibu itu punya masalah. Mungkin ibu itu mau masuk kerja bentar lagi. Mungkin bapak itu ada musuh di Nongsa. Jadi akhirnya kapan siapa cari, takut pula datang pula musuhku di sini. Macam mana awak nih gitu? Kok sempat datang musuhnya ke sini? Pas pula musuhnya itu adalah orang yang pernah dipinjamin duit.
Kayak mana tuh? Tapi sini nggak ada, ya kan? Jadi kita harus senantiasa berprasangka baik. Yang kedua, Bapak Ibu, menjelang zuhur ada namanya tasamu. Tasamu itu toleransi. Toleransi itu gini, jangan kita nyalahin orang, karena belum tentu kita yang paling benar. Ketika kamu nyalahin orang, dalam tasawuf dikatakan, ketika kamu merasa dirimu paling baik, maka pada waktu itu Allah akan hinakan kamu, dan kamulah yang paling buruk. Kadang kan kita gini nih, contoh misalkan, kita pergi ke suatu masjid, Bismillahirrahmanirrahim, pergi masjid sana, Alhamdulillahirrabbilalamin, enggak bismillah pakai Nabi. Nabi aja nggak kenal. Boleh nggak pakai bismillah? Boleh. Boleh nggak juga? Boleh. Mau pakai bismillah, habis itu wiridan, habis itu nggak berdoa, silahkan. Kalau saya pakai karena guru saya itu doa, wiridan. Nah, misalkan ada pendapat yang nggak berdoa, jangan nyalain saya. Seperti hari ini kita ngumpul bareng, ada yang dari Fresiana Garden, ada yang dari Teluk Mata Ikan, ada yang dari Kampung Mangga, ada yang dari Kampung Tengah, ada juga dari dalam barzakh. Iya kan? Iya, kadang-kadang nampak aja, kalau sempat nampak apa di dalam barzakh, Pak, gitu kan? Iya kan? Jadi hari ini kita ngumpul bareng, artinya toleransi, benar kan? Jangan nyalahin, kok ibu tuh pakai kerudungnya coklat, kok bapak itu pakai peci, kok nggak pakai jubah. Tapi kita saling menghargai. Hargailah orang lain. Mau dia pakai baju biru silahkan, mau baju putih silahkan, mau pakai peci hitam silahkan, peci hijau silahkan, silahkan. Itulah Rasulullah. Bahkan Rasulullah tak pernah menyalahkan orang Yahudi sekalipun. Tetapi kita orang Muslim saja, sesama Muslim, benci-bencian. Kadang-kadang itu di masjid. Kenapa engkau gak masjid ini? Tak pas bapak tuh. Masjid nih. Masjid itu rumah Allah, bukan rumah kita. Benar gak? Benar. Tapi sering dilakukan itu oleh orang. Orang di mana? Orang di luar angkasa. Sini kan gak ada. Jadi artinya tasamu toleransi, kita harus saling menghargai satu sama lain. Paham ya? Habis itu tawadhu, rendah diri, jangan merasa diri paling hebat, jangan merasa diri pangkat paling tinggi. Kenapa? Karena nanti alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kamu pun punya jabatan, kamu pun punya harta, nanti kamu akan masuk ke dalam kubur. Ilmumu tidak dibawa, hartamu tidak bawa, mobilmu tidak dibawa, semua tidak dibawa. Yang dibawa apa? Iman dan amal salih. Sudahkah benar imanmu dan amal salihmu? Itu Bapak Ibu yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir nih. Karena singkat tuh waktu kan. Singkat nggak ini? Singkat nggak? Nah, makanya besok-besok undang lagi. Fresiana Garden undang, awak lagi kan gitu kan? Baitul Jannah undang, kamu lagi rupanya gitu kan? Nanti Temoyong undang, kamu lagi rupanya. Kesel aku tengok kamu gitu ya. Kesel, KL. Biar happy. Panas-panas kalau kita serius sekali teruk. Ntar lagi makan kambing makin panas. Benar Pak? Benar kan? Oke, yang terakhir karena waktu sebentar lagi zuhur, ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, terakhir kata Rasulullah meneladani akhlak Rasulullah, yaitu ta'awun. Rasulullah itu ta'awun. Ta'awun itu ada dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, ya kan? Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, orang yang gak pernah pikir anak yatim, padahal suatu hari nanti anaknya akan jadi anak yatim. Kalau hari ini kamu mikir anak yatim, pasti ketika kamu nanti meninggal, anakmu jadi yatim, Allah akan siapkan orang-orang untuk nolong anak kamu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, orang yang enggak mau memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Tahu yang lalai dalam salatnya? Saya ngomong yang kecil aja gitu. Allahu Akbar. Tuh kawan tuh gak pernah ke masjid sebelah tuh. Lalai kan? Kita menghadap Allah kok nengok orang. Benar gak? Tapi sini gak ada. Gak ada semua sini.
Akhirnya tinggal awak sendiri sini. Ya kan kayak itu. Jadi kayak gini Bapak Ibu, dalam ta'awun itu, ya kan? Apalagi? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang-orang yang ria, orang mendustakan agama. Ya? Wa yamna'unal ma'un. Orang yang enggak mau tolong-menolong, itu orang yang mendustakan agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta dibagi 3. 1, harta yang dimakan. Semua yang dimakan akan jadi kotoran. 2, harta yang disimpan, itu namanya warisan, akan menjadi rebutan. Ya kan? 3, harta yang disedekahkan, maka itulah yang akan menjadi amalan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu terbatas dengan pemahaman agama, tidak bisa memberikan pengetahuan agama kepada anak-anak yang ada di Indonesia khususnya. Mungkin anak Bapak Ibu. Maka dengan membantu orang yang berjuang dalam agama, maka insya Allah amalan itulah yang akan menjadi amal jariah kepada Bapak Ibu. Saya bukan promo-promo, bukan. Tempat ini insya Allah gratis. Kalau Bapak Ibu punya harta, kita bantu nih pembangunan pondok pesantren ini. Benar gak? Jangan bilang nanti dibantu, nanti digunain untuk lain. Jadi nggak kayak gitu sedekah Bapak Ibu. Ketika kita bantu lillahi ta'ala, lalu ada orang yang terima, ketika orang terima itu menggunakan untuk kepentingan dirinya, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan sudah tunai, dibayar Allah. Maka yang orang itu selanjutnya lakukan, itu urusannya dengan Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau kita hari ini sumbangkan, mau bayar, mau bangun pondok. Jadi misalkan pondok pesantren, Bapak Ibu nengok nggak anak-anak tadi itu? Was-samaa'i wat-tariq. Bapak Ibu mau nggak ketika meninggal lu? Was-samaa'i wat-tariq an-najmu tsaqib. Gitu anak Bapak Ibu mau? Mau? Ataupun mungkin ketika Bapak Ibu udah terbaring jam main game, terus ya kan kayak gitu? Gak mau kan? Maka mungkin hari ini bisa jadi anak Bapak Ibu ngaji di sini. Ayolah kayak kami aja, kita bangun di pondok pesantren ini, biar kita bisa didik anak Bapak Ibu. Mungkin hari ini baru hafal surah At-Tariq, surah An-Naba. Itu baru berapa bulan? 3 bulan Bapak Ibu. Insya Allah kalau setahun 30 juz, 2 tahun 30 juz, 30 juz saja. Teruslah, mana mungkin 31. Ya Pak? Jadi kayak gini nih, kami mengajak, kan kita kan hidup ini ikut Rasulullah kan. Rasulullah kan yang menyebarkan agama Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kayak gini, saya ajak nih. Saya cuma ngajak, nggak maksa. Ayolah yang punya harta, sumbangkan hartanya di jalan Allah. Boleh ke masjid, boleh ke pondok pesantren Nurul Yakin ini. Kalau ke pondok Nurul Yakin ini Bapak Ibu, setiap malam Jumat, malam Minggu ada orang ngaji. Nah ketika Bapak Ibu bantu pondok pesantren Nurul Yakin ini, walaupun Bapak Ibu nggak ngaji, tetapi ada harta Bapak Ibu yang Bapak Ibu sumbangkan, walaupun Bapak Ibu nggak ikut ngaji, pahala orang ngaji Bapak Ibu dapat. Ya kan? Maka oleh karenanya, ya kalau mau kami ngajak, mungkin yang punya solusi kasih solusi. Oh saya punya solusi biar pondok ini cepat terbangun. Ya kan? Oh saya punya tenaga, ayo gotong royong. Mungkin saya punya anak buah, bantu. Ya kan Bapak Ibu? Kalau mau, oke. Nggak mau, ya udah. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ini pondok pesantren Nurul Yakin ini yang macam mimpi. Ya kan? Dengan ngumpul uang 25.000, 6 bulan apa 7 bulan, langsung dikasih ini 4 kapling. Benar ya Bapak Ibu ya? Saya cuma mau bilang kayak ini, suatu hari kita akan mati. Bisa jadi bentar lagi tengah jalan tuh kita akan mati. Misalkan kita hari ini sebelum kita pulang, kita nyumbangkan sebagian harta kita lillahi ta'ala aja. Ya kan? Maka insya Allah ketika kita meninggal, maka setelah kita merayakan hari lahir Rasulullah, maka kita beramal saleh, maka insya Allah meninggal kita dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka insya Allah Bapak Ibu semua ini mencari jalan menuju surga. Mudah-mudahan ada yang cepat. Tak ada berani yang ngaminin. Karena udah waktu. Itu aja mungkin kita makan kambing ya. Jadi misalkan ada kekurangan dalam penyambutan tamu, mungkin panas, mohon maaf Bapak Ibu. Saya mewakili seluruh jamaah Majelis Nurul Yakin. Acara ini hanya acara silaturahim. Ya kan dia? Mudah-mudahan dengan silaturahim ini kita bisa bersambung silaturahim lagi. Karena kalau orang silaturahim akan berkah umur, mudah urusannya.
Ayo, bentar lagi insyaAllah kita makan kambing. Maka tempat ini akan semakin panas karena kambing itu. Apalagi bapak-bapak paling hobi itu kambing. Itu aja mungkin karena waktu sebentar lagi mau zuhur. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami mengajak, ayo tolong bantu Pondok Pesantren Nurul Yakin kami karena kita sama-sama di Batam. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin hanya itu, marilah kita akhiri dengan doa singkat aja karena mau zuhur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, mohon ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah, yaitu pastilah karena cintanya kepada Nabi ya Allah, kepada kekasih-Mu ya Allah. Mohon ya Allah, cintailah mereka ya Allah. Mohon ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Mohon ya Allah, janganlah Engkau persulit ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah, mohon kabulkanlah hajat-hajatnya ya Allah. Yang sakit mohon sembuhkan ya Allah. Mudahkan segala urusan mereka zahir maupun batin. Berikan ketenangan di dalam qalbu dan fikirannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan karena di tanah Melayu pantun sedikit, boleh ya? Apa guna si pohon getah kalau getahnya bercampur dengan timah? Apa guna harta Bapak Ibu berlimpah-limpah kalau akhirnya tidak ada satupun yang dibawa di dalam kubur? Aku nggak nyambung, tak apalah. Satu lagi, apabila bangun di pagi hari, segera ingatlah pada Ilahi. Bukan bermaksud menyudahi tausiah ataupun pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Saya Zulkadri bin Tukar Rahman, pembina Pondok Pesantren Nurul Yakin Batam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.